Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok. Waalaikumsalam. Langsung aja ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang kitab dan sahifah. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Dewi Agung Margareta. Nama saya Amanda Eka Oktaviani. Nama saya Isma Wahyu Khulaidah. Nama saya Mirwas Wijaya. Langsung masuk ke slide pertama. Apa sih itu arti dari sahifah? Monggo Mbak Manda buat dijelaskan. Sahifah sendiri makna sesuatu yang tersebar untuk ditulis. Bentuk jamak dari kata ini adalah suhuf dan sahaif. Dan yang dimaksud dengan suhuf adalah lembaran-lembaran yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran ilahi, hukum-hukum dan ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi. Jenis suhuf ini dengan memperhatikan situasi dan kondisi zaman berbeda dari waktu ke waktu. Pada suatu masa terdiri dari bahan jenis kayu, terkadang dari jenis kulit dan dari kertas. Sahifah secara istilah memiliki arti lembaran-lembaran tulisan yang berisi hadis dan ditulis pada zaman Rasulullah SAW. Adapun hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim yang artinya janganlah kalian semua menulis sesuatu dariku, dan barang siapa yang menulis sesuatu dariku selain Al-Quran hendaklah kalian hapus. Keterangan lain terdapat dalam sebuah potongan hadis yang artinya tulislah, maka jiwaku yang berada di tangannya tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Monggo dilanjutkan. Selanjutnya, sejarah lahirnya sahifah. Sejarah penulisan hadis Rasulullah SAW diawali dengan larangan penulisan hadis. Di antara sumber yang menjelaskan tentang larangan untuk menulis hadis Rasulullah SAW adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Haddab bin Khalid al-Ajli, haddatsana Hammamun an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasarin an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Yang artinya janganlah kalian semua menulis sesuatu dariku, dan barang siapa yang menulis sesuatu dariku selain Al-Qur'an hendaklah kalian hapus. Dalam hal ini, banyak ulama yang berkomentar, di antaranya Ansoni, beliau berkata bahwasannya penulisan hadis ini dilarang oleh Rasulullah SAW karena beliau takut terjadinya percampuran antara Al-Quran dan hadis pada awal perkembangan Islam. Ulama melarang menulis adalah yang pertama, bahwa larangan menulis hadis itu telah dimansuh oleh hadis yang memerintahkan menulis. Yang kedua, larangan itu bersifat umum, sedang untuk beberapa sahabat khusus diizinkan. Yang ketiga, larangan menulis hadis ditujukan kepada mereka yang dikhawatirkan mencampur adukannya dengan Al-Quran.
Sedangkan keizinan menulis ditujukan kepada mereka yang dijamin tidak akan mencampur adukkannya. Yang keempat, bahwa larangan itu dalam bentuk kodifikasi secara formal, seperti mushaf Al-Quran, sedangkan untuk dipakai sendiri tidak dilarang. Yang terakhir, bahwa larangan itu berlaku pada saat wahyu-wahyu yang turun belum dihafal dan dicatat oleh para sahabat. Setelah dihafal dan dicatat, menulis hadis diizinkan. Selanjutnya ada metode penulisan sahifah dapat diartikan dengan catatan-catatan atau tulisan hadis yang digunakan pada masa awal Islam untuk menyebut kitab-kitab hadis. Nah, aktivitas penulisan ini sudah ada pada zaman Rasulullah, telah dibuktikan dengan adanya catatan-catatan hadis pada sebagian sahabat yang dikenal sebagai as-sahifah tersebut. Akan tetapi, aktivitas ini hanya bersifat individu dalam skala yang kecil. Nah, ada pun beberapa sahifah yang kita ketahui nih. Nah, monggo Mas Amir bisa dijelaskan. Sahifah Umar bin Khattab. Sahifah ini berisi zakat atau binatang ternak. Yang kedua, Sahifah Ali bin Abi Thalib. Sahifah ini berisi keterangan tentang umur-umur unta, keharaman Madinah, dan tentang seseorang muslim tidak boleh bunuh karena membunuh seorang kafir. Yang ketiga, Sahifah Abdullah bin Umar bin As. Beliau merupakan sahabat yang mendapat izin langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis hadis. Abdullah bin Amr merupakan nama tertentu tulisan hadisnya, yaitu Sahifah Al-Shahid. Yang keempat, Sahifah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sahifah ini berisi manasik haji yang disebutkan Imam Muslim dalam kitab Al-Hajj. Yang kelima, Sahifah Hamam bin Ubadi. Yang kelima, Sahifah Hamam bin Ubadi. Ia merupakan tabi'in yang termuka yang tertulis hadis dari Abu Hurairah. Kemudian sahifah yang terkenal dengan sebutan Sahifah Al-Hasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di diskusi kelompok 6 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.